Qin Chen memandang orang-orang di depannya, seperti penguasa Raja Perang dan lainnya dengan tersenyum. Selama bertahun-tahun, kekuatan pencuri penentang dewa dan lainnya telah berkembang pesat di Laut Void Tide, tidak hanya memperluas bisnis mereka ke alam surga timur, tetapi juga menyusup ke 3 alam surga lainnya. Setelah Qin Chen dan yang lainnya memasuki Laut Pasang Surut, Qin Chen menghubungi mereka, dan mereka menunggu di sini. Namun, karena kurangnya kekuatan tingkat atas, meskipun pencuri penentang dewa telah menyebar ke berbagai tempat di Laut Pasang Surut, dia tidak memiliki pengaruh yang sangat besar di alam surga lainnya, dan kali ini Qin Chen kembali, untuk memecahkan masalah seperti itu. Qin Chen, apakah ini kekuatanmu di bawah Laut Pasang Surut? Ucap Ji Wuxu menatap Qin Chen dengan heran. Dia sekarang tahu bahwa ketika Qin Chen datang ke alam surga selatan, dia bahkan bukan mendiang guru suci. Dia tidak mengharapkan kekuatan seperti itu untuk berkembang di lautan pasang surut, meskipun orang-orang di depan di Ji Wuxu ini terlihat biasa-biasa saja, dan yang terkuat hanya dekat dengan guru suci puncak, tetapi dengan basis kultivasi Qin Chen saat itu, sangat jarang bisa mengerahkan kekuatan seperti itu. Adapun Venerable Racun Kekacauan, dia melirik Master Sekte Qin Chen dan yang lainnya, bahkan tanpa mengangkat kelopak matanya. Penguasa Raja Perang dan bajak laut kriminal dewa semuanya menatap Ji Wuxu dengan jantung berdebar. Aura tak terlihat yang memancar dari tubuh Ji Wuxu ditekan pada penguasa Raja Perang dan yang lainnya, membuat mereka sulit bernapas. Tuan, apakah kita akan kembali ke kota Dongguang sekarang? Ucap penguasa Raja Perang dengan hati-hati mengatakan sesuatu. Jangan khawatir, aku harus pergi ke suatu tempat dulu. Setelah Qin Chen selesai berbicara, dia dengan cepat terbang ke suatu tempat yang jauh, dan setelah beberapa saat, dia berhenti dalam kehampaan. Disinilah alam rahasia yang dia warisi dari Yang Mulia Pil Racun Surgawi saat itu berada. Belakangan, alam rahasia meledak dan berubah menjadi ketiadaan, dan kepingan ketiadaan ini menjadi dunia ketiadaan yang hancur. Penguasa Raja Perang dan yang lainnya juga mengikuti. Ingat bahwa masih ada ruang misterius di sini. Saya tidak tahu kemana arahnya. Sejak saya lewat, saya bisa memahaminya. Kata Qin Chen mendesak api entropi racun surgawi, dan api entropi racun surgawi tiba-tiba melonjak kegirangan. Itu tinggal di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Untuk menjaga Yang Mulia ras iblis jiwa, sulit untuk menghindari kegembiraan ketika dia kembali ke sini lagi. Api entropi racun surgawi yang mengerikan menyebar, dan kehampaan segera mengamuk. Setelah api entropi racun surgawi menyerap racun dari Yang Mulia Racun Kekacauan, itu sudah membawa aura yang mulia dan pulih banyak, dan bahkan memiliki perasaan kembali ke nyala api yang terhormat. Qin Chen menyipitkan matanya, dan fluktuasi spasial yang tak terlihat menyebar. Segala sesuatu dalam kehampaan ini dengan jelas disajikan dalam pikiran Qin Chen, mencari dengan hati-hati. Apa yang dicari Qin Chen? Ucap Ji Wuxu mengerutkan kening. Ini mungkin terkait dengan Yang Mulia Pil Racun Surgawi. Ucap Yukiansu berseru, dia mengenali bahwa tempat ini adalah tempat Yang Mulia Pil Racun Surgawi berada. Menemukannya, teriak Qin Chen, sosoknya bergetar dalam sekejap. Dia menjulurkan tangan kanannya, sebuah celah terbuka di kekosongan. Itu adalah tempat Qin Chen yang memasuki lorong luar angkasa untuk mendapatkan pohon Dewa Surga, dan nafas api yang membara menyebar darinya. Saluran luar angkasa, ucap Venerable Racun Kekacauan berkata dengan heran. Ayo pergi, kata Qin Chen sosoknya berkedip, dan langsung masuk, dan Ji Wuxu dan yang lainnya juga mengikuti. Saat Qin Chen terus masuk, ruang di dalamnya menjadi semakin panas. Seharusnya ada semacam nyala api di sini, kata Ji Wuxu. Nafas api yang begitu kuat seharusnya luar biasa, kata Venerable Racun Kekacauan juga berbicara. Dan saat Qin Chen semakin dalam, penguasa Raja Perang dan yang lainnya memiliki perasaan yang samar-samar tidak dapat bertahan, dan mulai tertahan dalam kehampaan api ungu. Nyala api ini membawa nafas kehidupan yang kuat. Daya tarik yang kuat menarik Qin Chen untuk terus memperdalam, dan api entropi racun surgawi juga menunjukkan kegembiraan. Qin Chen melihat warna yang sangat cerah di depannya. Di kehampaan di depannya, serangkaian bintang terang bersinar, seperti bima sakti di langit malam, cerah dan indah, dan cahaya aneh ada di bintang-bintang. Di luar,
Nyala api tak terlihat menyala, nyala api ini ilusi, tetapi memancarkan fluktuasi tekanan yang sangat mengerikan. Apakah ini semacam api langit? Qin Chen terkejut. Pantas saja ada aura api yang mengerikan di sini. Saya tidak menyangka ada jenis api langit tertentu di sini. Terlebih lagi, aura api ini sangat menakutkan. Pada saat ini, di samping nyala api, ada sosok yang duduk bersila. Pada saat ini, sosok ini menghirup aura di sekitar api, dan sinar api yang menakutkan terus melayang di tubuhnya, mengeluarkan jalan api yang mengerikan. Ini adalah penguasa suci puncak, dan bahkan ada perasaan samar menyentuh yang mulia setengah langkah, dan jalan api yang mengerikan tetap ada di sekelilingnya. Siapa berani membobol rahasia kastil berlapis emasku? Merasakan kedatangan Qin Chen dan yang lainnya, orang ini tiba-tiba berdiri, menggelegar, dan api yang mengerikan menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia menatap Qin Chen dan yang lainnya dengan mata dingin. Ketika dia melihat sekelompok besar orang, ekspresinya tiba-tiba berubah. Kemudian pandangannya tertuju pada penguasa Raja Perang, bajak laut penjahat dewa dan lainnya. Master Sekte Raja Perang, ucap orang itu tiba-tiba matanya menyusut, dan dia jelas mengenal Master Sekte Raja Perang dan yang lainnya. Master Sekte Raja Perang juga menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya, dan dia segera membungkuk dan berkata, "Tuanku, orang ini adalah penguasa benteng emas Liu Huobao." Perkembangan benteng emas di tahun-tahun ini sangat menakjubkan. Itu sudah menjadi kekuatan yang sangat menakutkan di lautan pasang surut, dan dikatakan bahwa basis kultivasi penguasa dari kastil api emas tidak dapat diduga. Begitu kekuatan tertinggi menyinggung Liu Huobao, itu benar-benar hancur keesokan harinya dan berubah menjadi abu. Penguasa kastil api emas. Nama ini sangat akrab, dan Qin Chen langsung mengingat ketika dia berada di kota Dongguang. Ada adegan penawaran Su Xiaoxiao antara dirinya di pelelangan. Liu Huobao ini adalah kekuatan yang sangat besar di laut pasang surut yang hampa. Saya pikir perkembangan Liu Huobao telah menjadi begitu menakutkan dalam beberapa tahun terakhir. Orang ini memang tak terduga untukmu. Ucap Qin Chen berkata sambil tersenyum, nafas penguasa kastil api emas telah mencapai batas penguasa suci puncak, dan bahkan menyentuh setengah langkah dari ranah bangsawan, yang memang menakutkan dibandingkan dengan Raja Perang dan yang lain. Sepertinya itu disebabkan oleh nyala api yang mengerikan di depanku. Menarik, nyala api dapat membuat benteng api emas berkembang ke level ini hanya dalam beberapa tahun yang singkat. Tampaknya nyala api ini agak luar biasa. Pikir Qin Chen mengulurkan telapak tangannya dan meraih nyala api secara langsung. Melihat Qin Chen tidak mengatakan apa-apa, penguasa kastil api emas segera menjarah api di depannya. Dia sangat marah dan berteriak, "Kamu mencari kematian." Tanpa menunggu tangan besar Qin Chen untuk mencapainya, lampu merah menyala sudah menghantam Qin Chen dengan keras, mencoba meledakkan Qin Chen berkeping-keping dengan pukulan. Qin Chen tertawa kecil, mengabaikan serangan penguasa benteng api. Yuan suci melonjak, dan energi pedang yang menakutkan di telapak tangannya segera melonjak keluar. Qin Chen tidak memperhatikan penguasa benteng api. Dia hanya mendesak niat pedang yang mengerikan, dan niat pedang itu segera merobek api yang mencapai langit dan menebas. Penguasa kastil api emas melihat bahwa Qin Chen hanya menunjukkan aura pedang kepadanya, dan dia tiba-tiba mencibir. Dia melihat bahwa Qin Chen masih sangat muda dan tampaknya memiliki asal-usul yang luar biasa. Jalan api yang menakutkan di tubuhnya melonjak dalam sekejap dan akan segera menghancurkan energi pedang Qin Chen, lalu meraihnya. Hanya saja dia dengan panik mendesak jalan api di tubuhnya, tetapi dia menemukan bahwa dia tampaknya berada dalam rawa, dan nyala api dari tinjunya menjadi tersentak-sentak, bahkan kekuatan nyala api di sekujur tubuhnya seperti salju yang mencair. Dengan jatuhnya cahaya pedang dari pihak lain, itu menghilang sesaat. Tidak, setelah menendang pelat besi, ekspresi penguasa kastil api emas berubah drastis. Dia tidak pernah berharap kekuatan Qin Chen begitu menakutkan, dan dia tidak peduli dengan hal lain. Setelah mengguncang sosoknya, dia harus mundur dan kemudian melarikan diri dari sini. Namun, sebelum dia sempat mundur, seberkas cahaya pedang telah menebas tubuhnya, dan kabut berdarah terangkat. Penguasa benteng api emas dihancurkan oleh Qin Chen dengan pedang, dan seluruh tubuhnya langsung berlumuran darah. "Ambil," ucap Qin Chen berkata dengan santai,
jika bukan karena benteng api emas ini tampaknya cukup kuat, Qin Chen akan membunuh lawan dengan satu pedang. Adapun sisanya, serahkan saja pada Master Sekte Raja Perang dan yang lainnya. Dengan pedang, Qin Chen menebas penguasa kastil berlapis emas, dan tangannya yang besar langsung memegang api kehampaan. Kekuatan jiwa yang mengerikan dengan cepat bertahan di benak Qin Chen, dan dia ingin mengorbankan api kehampaan ini. Tetapi ketika telapak tangan Qin Chen baru saja menyentuh nyala api yang tak terlihat ini naik tajam, berubah menjadi selimut api dan melambai dengan tenang ke arah Qin Chen, dan di tengah nyala api, wajah manusia yang kosong muncul. Secara mengesankan telah memupuk kebijaksanaan dan jiwanya sendiri. Api kehampaan naik dan membakar tubuh Qin Chen, membungkus Qin Chen dan menjilat pelindung tubuh Shen Yuan di tubuhnya, dan gelombang kesadaran yang mengerikan akan menyerang jiwanya. Hah, ingin melahapku, ucap Qin Chen terkekeh ringan, kalau begitu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan ini. Istana Si Xiaodou, keluar. Di atas kepala Qin Chen, sebuah istana terbentuk, dan tiba-tiba ditekan, dan kekuatan tak terlihat menyelimuti api kehampaan ini. Istana Zixiao Dou Sui adalah harta paling berharga dari api langit. Saat ditekan, nyala api langsung menjadi tidak bisa bergerak. Tapi tiba-tiba, dalam nyala api ini, energi sihir hitam tiba-tiba melonjak. Energi sihir ini, dengan fluktuasi mozu yang mencengangkan, mengeluarkan suara tawa yang aneh, dan bergegas ke pikiran Qin Chen. Di dunia ini, cahaya sihir yang mengerikan melonjak, mengaduk pusaran sihir yang menakjubkan. Hati-hati, itu adalah jiwa dari Raja Iblis ras Iblis. Teriak Venerable racun, kekacauan wajahnya berubah drastis. Ji Wuxu dan yang lainnya juga kaget dan buru-buru berseru. Hehe, jangan khawatir, semuanya, pemuda ini sudah lama menunggunya. Kata Qin Chen terkekeh, matanya meledak dengan cahaya dingin, teknik terlarang jiwa surgawi langsung digunakan, dan cahaya jiwa yang mengerikan tiba-tiba menyelimuti cahaya jiwa iblis ini. Haha, yang mulia setengah langkah, juga ingin menjebak jiwa iblis ini. Kata jiwa sisa ras iblis tertawa terbahak-bahak. Melihat langkah Qin Chen, penuh penghinaan, dia akan menerobos cahaya jiwa yang ditampilkan Qin Chen, dan kemudian memasuki pikiran Qin Chen. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa di bawah tabrakan, sepertinya dia memukul penghalang yang sangat lembut tapi sangat keras. Kekuatan jiwa dari Raja Iblis ras Iblis yang bermartabat tidak dapat merobek penghalang jiwa Qin Chen. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia terkejut. Dengan kekuatan jiwanya, meskipun sudah sangat hancur, mengapa bahkan cahaya jiwa dari Venerable setengah langkah manusia tidak pernah menerobos? Ini sama sekali tidak mungkin. Hehe. Apa yang tidak mungkin? Raja Iblis jiwa saat itu tidak bisa mengambil Ben Sao. Kamu seharusnya adalah salah satu Raja Iblisnya saat itu rusak, dan kamu pikir kamu bisa mengambilku. Kata Qin Chen tertawa keras. Bagaimana Anda tahu? Kata jiwa sisa ras iblis ini benar-benar terkejut, karena dia adalah salah satu Raja Iblis di bawah komando jiwa iblis yang terhormat. Saat itu, mereka bekerja sama untuk berurusan dengan Yang Mulia Pil Racun Langit. Belakangan, pertempuran itu gagal. Kebanyakan dari mereka dibunuh oleh Yang Mulia Pil Racun Langit. Terpenjara di tubuhnya, tetapi jejak jiwanya yang tersisa lolos secara kebetulan, memasuki api langit ini, dan selamat. Namun, ini seharusnya menjadi hal yang sangat rahasia, bagaimana umat manusia muda ini mengetahuinya. Mungkinkah itu? Dia tidak bisa tidak mengingat bahwa beberapa tahun yang lalu, alam rahasia yang mengarah ke Yang Mulia Pil Racun Langit tampaknya telah berfluktuasi di kejauhan. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Raja Iblis Jiwa? Apa masalahnya? Ucap Qin Chen melirik pemilik benteng api emas. Dia sangat akrab dengan aura iblis. Saat bertarung dengan Master Kastil Api Emas sebelumnya, dia merasakan nafas iblis samar di tubuh utama Master Kastil Api Emas, jadi dia curiga bahwa itu telah berada di api langit ini. Itu hanya sisa jiwa dari klan iblis. Jika Anda berada di masa jayanya, Tuan muda ini akan peduli tentang itu, tetapi sekarang. Kata Qin Chen terkekeh dan menggelegar. Api entropi racun surgawi di tubuhnya tiba-tiba meledak dengan api bencana dan api lainnya, dan langsung menyapu ke arah api itu. Pada saat yang sama, Qin Chen mendesak teknik terlarang jiwa surgawi, dan jiwa di tubuhnya melonjak,
jiwa yang kuat berubah menjadi ribuan benang sutra, melilit sisa jiwa yang mulia ras iblis. Sial, sisa jiwa Raja Iblis ras iblis meraung. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia telah berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri, mengambil orang lain, dan bangkit kembali. Sebelumnya, tujuannya adalah penguasa benteng api emas, tetapi kultivasinya terlalu lemah, dan sisa jiwanya tidak dapat dipulihkan, jadi sementara dia diam-diam mengolah penguasa benteng api emas. Tapi siapa yang pernah berpikir bahwa ketika dia akan berhasil, dia dihancurkan oleh Qin Chen, jadi dia hanya bisa melakukan upaya putus asa untuk memenangkan Qin Chen. Siapa yang akan memikirkan konsekuensi seperti itu? Di sisi Master Benteng Api Emas yang diikat oleh Raja Perang dan yang lainnya, ada darah yang menggantung di sudut mulutnya. Pada saat ini, dia memandang sisa jiwa iblis dengan tak percaya. Sisa jiwa Raja Iblis mencoba membawanya pergi. Jika Qin Chen tidak mengusirnya, dia akan dibawa pergi oleh sisa jiwa Raja Iblis ras iblis. Dengan kekuatan jiwanya, dia tidak akan mampu menahan perampasan sisa jiwa Raja Iblis. Masih ingin melawan, kata Qin Chen terkekeh, pohon iblis 10.000 dunia di tubuhnya dengan keras mendesak, menggelegar, serangkaian tentakel menyebar satu demi satu, dan langsung menutupi sisa jiwa ini. Pohon iblis 10.000 dunia, bagaimana kamu bisa memiliki pohon iblis 10.000 dunia? Kata jiwa yang tersisa ini meraung marah, dan tubuh jiwa itu langsung ditembus oleh pohon iblis 10.000 dunia. Pohon iblis 10.000 dunia melonjak dengan cahaya sihir yang mengerikan, dan sisa jiwa dari Raja Iblis ras iblis menjerit, langsung diserap oleh pohon iblis 10.000 dunia, dan ditarik ke dalam cakram giok. Setelah menyerap darah Raja Klan Kegelapan, pohon iblis 10.000 dunia menjadi semakin menakutkan. Qin Chen bergumam sambil berpikir. Dia mengangkat tangannya, dan nyala api kehampaan langsung diserap oleh Qin Chen. Ini seharusnya semacam nyala api yang terhormat, tapi sayangnya itu seharusnya mengalami semacam trauma parah dan telah rusak. Namun, ada nafas kehidupan yang kuat dalam nyala api ini. Tiba-tiba, Qin Chen memberikan kecurigaan yang mengejutkan, karena dia menemukan bahwa tempat-tempat di mana api entropi racun surgawi, api iblis King Lian, api bencana dan api dunia bawah bencana, dan nyala api ini bersentuhan, ada kecenderungan untuk bergabung satu sama lain. Qin Chen terkejut. Mungkinkah nyala api ini dapat memadukan banyak api langit di tubuhku? Tiba-tiba, napas Qin Chen menjadi pendek. Qin Chen sekarang memiliki banyak api di tubuhnya. Baik itu api iblis King Lian yang dibawa dari benua Tianwu, Youkong Bingyan, dan kemudian api emas matahari besar, efek dari banyak api tidak lagi begitu kuat, karena sangat sulit untuk meningkatkannya ke Venerable Flame seperti Calamity Underworld Fire, dan Sky Poison Entropy Fire. Namun, Qin Chen tidak tahan untuk menyerah karena api langit. Tetapi jika api ini dapat digabungkan, itu akan menjadi keuntungan besar bagi Qin Chen. Sebelumnya, Qin Chen belum pernah mencoba aspek ini, dan segera setelah apinya meledak, pikiran Qin Chen dengan cepat muncul dengan kegembiraan. Mungkinkah api ini adalah Zhou Shengyan yang legendaris? Qin Chen sangat bersemangat. Jika nyala api itu benar-benar Zhou Shengyan, maka dia akan mampu memadukan semua nyala api di tubuhnya. Saat itu, Qin Chen sendiri tidak bisa membayangkan. Keluar dari sini dulu dan coba lagi nanti. Menyingkirkan api kehampaan, Qin Chen segera memimpin semua orang keluar dari kehampaan, lalu memasuki kapal perang, dan pergi ke kota Dongguang untuk pertama kalinya. Master dari benteng api emas secara alami diserahkan kepada bajak laut Gatscoach untuk ditangani. Setelah memasuki kapal perang, Qin Chen segera memasuki cakram giok keberuntungan alam semesta. Youkong Bingyan, keluar. Dengan suara peng, api putih bersih menyala di tangan Qin Chen. Itu Youkong Bingyan. Youkong Bingyan ini telah mencapai tingkat api mendiang guru suci, tetapi sulit untuk berkembang lebih tinggi lagi. Pikiran Qin Chen bergerak sedikit, dan sumber Zhou Shengyan di benaknya segera meresapi suatu kekuatan, yang bergabung dengan sebagian dari kekuatan Youkong Bingyan di telapak tangan Qin Chen. Fluktuasi energi yang keras masuk, dan Qin Chen berhati-hati dalam proses fusi, tidak berani ceroboh. Tiba-tiba, Youkong Bingyan bergoyang, fusi di dalam kehilangan keseimbangan, wajah Qin Chen berubah, dan dia menunjuk. Dengan raungan keras,
Nyala api yang tidak seimbang itu terbang ratusan meter sebelum meledak. Awan jamur besar terbentuk di piringan giok. Keberuntungan. Guncangan menghilang menjadi gelombang pasang, menghantam tubuh Qin Chen dengan keras. Saat berikutnya, jubah Qin Chen hancur, dan seluruh sosok itu sepertinya ditabrak oleh binatang raksasa yang datang dengan kecepatan tinggi. Lampu pedang di tubuhnya berkedip-kedip, dan ini menahan dampak nyala api. Qin Chen terkejut. Kekuatan yang terbentuk setelah penggabungan untayan Youkong Bingyan dan Zhou Yushengyan ini ternyata beberapa kali lipat dari Youkong Bingyan murni atau Zhou Yushengyan. Inilah alasan mengapa fusi gagal. Jika semua api bisa menyatu, seberapa buruk jadinya. Qin Chen tidak bisa membayangkannya. Namun, meskipun ada konfrontasi yang kuat antara dua kontak sebelumnya, Qin Chen masih merasakan sedikit perpaduan darinya. Selanjutnya, Qin Chen terus mencoba, menahan napas, mencoba mengintegrasikan kekuatan asli Zhou Yushengyan ke dalam Youkong Bingyan. Kali ini dia lebih berhati-hati, tetapi sangat sulit untuk memadukan kedua jenis api itu. Qin Chen meleset dan gagal lagi, dan ledakan dahsyat meledakkan tubuh Qin Chen lagi, mengguncang tubuhnya dengan liar. Setelah beristirahat, Qin Chen terus berkultivasi keras. Dengan kegagalan dan cedera berulang kali, Qin Chen tanpa lelah menyerap pengalaman dari setiap kegagalan dan tumbuh perlahan. Akhirnya, sebulan kemudian, Youkong Bingyan putih murni meledak ke telapak tangan Qin Chen dengan semburan cahaya. Di sekitar nyala api tak terlihat naik perlahan. Keduanya digabungkan dengan sempurna, memancarkan gelombang horor yang mengerikan. Setelah sebulan berkultivasi dengan susah payah, Qin Chen akhirnya menggabungkan jejak kekuatan Youkong Bingyan dengan Zhou Yushengyan, dan keduanya menyatu dengan sempurna. Qin Chen sangat gembira. Setelah sukses, Qin Chen tidak ragu lagi. Di telapak tangannya, tubuh Youkong Bingyan muncul, dan mulai menyatu dengan Zhou Yushengyan. Kedua api itu bergabung, dan Qin Chen mendapatkan pengalaman pertamanya, dan dia secara alami akrab dengan jalan itu. Setelah beberapa saat, area lokal Youkong Bingyan ini telah sepenuhnya terintegrasi dengan Zhou Yushengyan, membentuk api baru. Nyala api ini tidak hanya memiliki nafas es dan ruang angkasa Youkong Bingyan, tetapi juga nafas kehidupan Zhou Yushengyan. Berhasil, gumam Qin Chen, matanya meledak dengan kegembiraan, sekarang mulai memadukan api iblis King Lian. King Lian Demon Fire juga memiliki aura kehidupan yang kuat, jadi Qin Chen memeringkatnya di urutan kedua. Perpaduan King Lian Demon Fire dan Zhou Yushengyan memudahkan untuk mengenal jalan. Sebulan kemudian, tiga nyala api utama telah sepenuhnya terintegrasi. Kemudian, Qin Chen melepaskan api emas matahari besar, dan kemudian api jiwa Yin dan Yang. Ketika Qin Chen berada di cakram giok alam semesta, dengan panik memurnikan banyak api. Kekosongan di luar langit timur. Sosok berkabut turun ke sini, ini adalah sosok yang menjulang tinggi, muncul di langit dan bumi ini, seluruh tubuh menghantui cahaya bintang, seperti anak dewa bintang. Nah, apakah ini alam surga timur? Suara ini bergumam pelan, dan pelangi ilahi mekar di matanya.